Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab hukum orang yang mencari berkah dengan pohon ataupun batu atau yang sejenis keduanya. Kemudian mu'allif rahimahullahu ta'ala mencantumkan dua dalil. Pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala mencantumkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitu lata wal uzza wa nata thalithatal ukhra. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian tentang patung Lata dan juga Uzza. Lata dan Uzza ini adalah satu di antara sekian patung-patung yang disembah di zaman jahiliyah, dan patung yang paling tua adalah Hubal, dan Hubal diletakkan di dalam Ka'bah. Dan yang pertama kali membawa patung itu dari Syam ke Jazirah Arab adalah seorang laki-laki yang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini adalah satu dari sekian pembesar Bani Khuza'ah. Ketika berhasil mengalahkan suku Jurhum, Jurhum ini adalah kabilahnya Nabiullah Ismail alaihi salam, karena Ismail menikah dengan Jurhum. Dan ketika itu suku Jurhum masih menganut syariat Ibrahim. Tapi ketika Jurhum dikalahkan oleh Khuza'ah, kemudian muncul seorang laki-laki yang sangat disegani di Khuza'ah itu, namanya Amr ibn Luhai. Lah Amr ibn Luhai inilah yang menghapus agama Ibrahim. Ketika dia safar ke Syam, kemudian dia melihat di Syam itu ada orang yang menyembah berhala. Kemudian Amr ibn Luhai bertanya kepada orang-orang Syam itu tentang manfaat berhala-berhala yang disembah. Maka sebagian ahli Syam mengatakan bahwa patung kami ini memiliki manfaat, salah satunya adalah bisa mendatangkan hujan. Ketika mendengar bahwa salah satu berhala itu bisa mendatangkan hujan, maka Amr ibn Luhai langsung cocok, karena memang di Mekah itu kondisinya sangat hajat kepada hujan, susah air. Akhirnya kemudian diambillah satu patung dengan keyakinan bisa mendatangkan hujan. Patung itu namanya Hubal. Itulah patung pertama yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam, kemudian ditenggerkan di Mekah.
padahal di Mekah ketika itu belum ada berhala. Lah setelah kemudian patung Hubal inilah akhirnya dengan berlalunya waktu zaman, maka mulailah kemudian bermunculan berhala-berhala setelahnya. Muncullah Lata, Uzza, Manat, Na'ilah, kemudian As-Saf, dan berhala-berhala yang sangat banyak jumlahnya, ratusan bahkan ribuan berhala disembah oleh orang-orang jahiliyah. Itulah awal muawal, asal muasal kenapa orang Arab itu jadi penyembah berhala, karena yang membawa agama berhala itu adalah Amr ibnu Luhai. Makanya Nabi SAW bersabda, inni ra'aitu Amra ibn Luhai finnari yajurru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai itu berada di neraka, terbesusnya, li'anna awwal man ghayyara dina Ibrahim, karena dia orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Lah dengan tersebarnya berhala-berhala di Mekah, bahkan yang sangat miris adalah ada berhala namanya Saf dan Na'ilah. Saf dan Na'ilah. Saf dan Na'ilah ini dulu, nah itu perempuannya, Saf itu laki-lakinya. Saf dan Na'ilah ini wanita dan laki-laki yang saling mencintai, orang Yaman. Tetapi ketika hendak nikah, kedua orang tuanya tidak merestuinya, maka kecewalah dua sejoli ini. Akhirnya sepakat keduanya berjumpa di Ka'bah. Angkatlah keduanya dari Yaman menuju Mekah haji. Sampainya kemudian di Mekah, berjumpalah Na'ilah Saf ini. Niatnya sih ingin berdoa di situ supaya doanya dikabulkan dan dia ketika pulang kembali ke Yaman direstui pernikahannya. Tapi syaitan cerdas, ketika berjumpa di Ka'bah maka Saf dan pun berzinah di dalam Ka'bah. Naudzubillah. Inilah kisah orang yang pertama kali berzinah dalam Ka'bah, itu namanya Saf dan Na'ilah ini. Karena dia berzina dalam Ka'bah, Allah murka, maka Allah kutuk keduanya jadi patung. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kutuk Saf dan Na'ilah ini menjadi patung. Maka sebagai ibrah bagaimana Ka'bah dilecehkan sehingga Allah kutuk kedua jadi batu, maka orang-orang Arab pun kemudian meletakkan kedua berhala itu, dua batu yang jelmaan daripada Saf dan Na'ilah di Safa, satu diletakkan di Marwah. Maksudnya diletakkan di Safa dan Marwah itu biar orang-orang menjadikan pelajaran, siapapun yang melecehkan Ka'bah maka akan dikutuk seperti Saf dan Na'ilah, gitu maksudnya. Tetapi dengan berjalannya waktu dan zaman, bukannya dijadikan ilmu dan pelajaran, malah kemudian Saf dan Na'ilah ini berhalanya disembah oleh orang-orang jahil. Jadi orang yang dikutuk gara-gara zina dalam Ka'bah belakangan disembah, kan akalnya hilang orang-orang musyrik ini. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Saf, ada Na'ilah, dan patung-patung yang lainnya. Lah salah satu keyakinan orang-orang jahiliyah itu terhadap patung-patung tersebut, mereka selalu mencari tabarruk, mencari berkah kepada patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saf, Na'ilah dan yang lainnya, dengan keyakinan bahwa
bahwa berhala-berhala itu membawa kebaikan. Makanya di antara mereka kalau cari jodoh datang ke berhala meminta, kalau mau usaha datang ke berhala dan meminta, kalau mau sembuh dari penyakit datang ke berhala dan meminta, kalau menyembelih bernazar kepada berhala dan meminta, begitu seterusnya. Itulah orang jahiliyah itu, mereka menjadikan sebagian berhala yang terbuat dari bebatuan dan juga pohon itu dijadikan tempat mencari berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung afara'aitumul lata wal uzza. Adapun Lata sendiri adalah bentuk daripada, ataupun kenapa munculnya patung Lata. Lata itu diambil dari Lata yalutu, artinya orang yang mengadon roti. Karena ada seorang laki di zaman itu yang sangat dermawan. Apabila datang jemaah haji, maka akan melayani jemaah haji itu dengan memberi makan roti. Karena terkenal kebaikannya sudah beri makan orang jemaah haji dan memberi jemaah haji, maka orang itu pun disebut Lata. Yaitu artinya suka mengadon roti. Maka ketika meninggal, kemudian orang-orang supaya teringat dengan kebaikannya membuat berhala. Yang kemudian berhala itu dinamai dengan Lata. Lata ini dulunya orang soleh gitu ya, orang baik gitu. Dan ketika meninggal, orang-orang kemudian membentuk patung Lata dan menjadikannya berhala dan disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang Taif. Adapun kemudian Uzza, afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza ini juga berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Kalau Lata itu orang-orang Taif, kalau Uzza ini berhala yang disembah oleh orang-orang. Makanya Abu Sufyan ke perang, apa Abu Sufyan mengatakan di hadapan kaum muslimin? Lanal Uzza, bagi kami Uzza, walastum Uzza, dan kalian tidak punya Uzza, katanya. Maka Nabi SAW bertanya di hadapan para sahabat, katakan kepada Abu Sufyan, Allahu maulana la maula lakum. Gak apa-apa kami gak punya Uzza, tapi kami punya Allah. Allah lah lindungi kami dan kalian tidak punya Allah, katanya. Dibalik sama Nabi. Artinya bahwa patung Uzza itu patung yang diagungkan orang-orang Quraisy, dan patung Lata itu patung yang diagungkan orang-orang Taif. Para muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit saya jelaskan tentang kaidah-kaidah yang bicara tentang tabarruk, meletakkan sesuatu itu ada berkah dan bolehnya kita mengambil berkah. Ingat ibu bahwa berkah itu milik Allah. Berkah itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW bersabda, al-barakatu minallah. Berkah itu datangnya dari Allah. Maka kaidah ini jangan meletakkan pada sebuah tempat, jangan meletakkan pada sebuah waktu, jangan meletakkan pada sebuah zat bahwa tempat, waktu atau zat tersebut mengandung, karena berkah itu datang dari Allah. Nggak boleh. Batu ini berkah, teh ini berkah, pohon ini berkah, waktu ini berkah, ahad ini berkah. Tidak boleh. Kaidah pertama, tidak boleh meletakkan sebuah berkah kepada tempat, kepada waktu,
ataupun kepada zat, karena yang meletakkan berkah itu Allah. Maka kesalahan ibu lagi kumpulan, kemudian datang kawannya, Masya Allah kedatanganmu membawa berkah. Nggak bisa tuh ya. Yang meletakkan berkah itu Allah. Tidak boleh menasabkan kepada orang. Ya, kalau bukan karena kamu, tentu majelis ini tidak berkah. Nggak boleh ya. Karena berkah itu yang meletakkan Allah. Jangan dinasabkan kepada zat, tempat ataupun waktu. Kecuali memang zat tersebut, tempat tersebut, waktu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berkahi secara nas. Contoh zat Nabi SAW itu punya berkah badannya. Hanya kalau jasad Nabi maka akan berkah. Kalau Nabi SAW meludah, ludahnya ditangkap kemudian diusap jadi berkah. Kalau Rasul mencabutnya, diambil rambutnya kemudian disimpan jadi berkah. Kalau Nabi SAW berwudu, kemudian bekas wudunya kita pakai berkah. Jadi Nabi SAW itu zatnya berkah, karena Allah yang telah memberkahi. Makanya ada seorang sahabat menceritakan bagaimana semasa jahiliyahnya keagungan Nabi SAW di mata para sahabatnya. Mengatakan, ya Allah, aku tidak melihat sahabat Nabi yang sangat mengagungkan Nabinya melebihi sahabat Rasul kepada Rasulnya. Apabila Rasul bicara, mereka tidak berani memandang. Apabila Nabi SAW meludah, maka ludahnya ditangkap kemudian dioles-oleskan ke badan. Apabila Nabi SAW berwudu, maka mereka hampir perang untuk mengambil sisa wudunya. Apabila Rasul mencukur rambut, maka diambil rambutnya kemudian disimpan dan dijadikan berkah. Pokoknya dijelaskan bagaimana keagungan Rasul di mata para sahabat. Tunjukkan bahwa ada zat tertentu yang Allah berkahi seperti Nabi. Kemudian yang kedua, tempat. Seperti Masjidil Aqsa. Allah mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Aqsa itu kami berkahi. Berarti Masjidil Aqsa itu masjid yang berkah. Masjid Nabawi berkah, Masjidil Haram berkah. Lah tempat-tempat ini memang secara nas Al-Quran dan Sunnah memang tempat-tempat diberkahi. Makanya Nabi SAW melarang tidak boleh safar dalam rangka ibadah ke ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, karena memang tempat-tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan berkah. 10 awal bulan Dzulhijjah, itu 10 awal yang penuh berkah. Lailatul Qadar, itu malam yang penuh berkah gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah ditetapkan secara nas bahwa zat tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu ada berkahnya, maka kita tetapkan memang itu ada berkahnya. Tapi kalau seandainya tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah bahwa tempat tertentu, waktu tertentu, zat tertentu itu berkah, jangan dikatakan ada berkahnya. Makanya di sini di Tanjung Riau ini ada kuburan, kemudian kita nganggap itu kuburan berkah tuh. Kalau doa di situ mustajab, kalau minta usaha di situ mustajab. Dari mana? Apakah Quran atau hadis Nabi mengatakan kuburan di Tanjung Riau ini
ada berkahnya. Nah, gitu dia. Karena tidak boleh menasabkan berkah kecuali kepada Allah, atau tempat-tempat tertentu, pohon-pohon tertentu, waktu-waktu tertentu. Tidak boleh menasabkan keberkahan kepada zat, kepada tempat, kepada waktu, kecuali memang sudah dinaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini juga kaidah mengenal berkah. Kemudian juga kaidah mengenal berkah. Jadi berkah itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ada yang sifatnya zat dan dia muntakil. Jadi bisa berpindah. Ada yang sifatnya maknawi lazimah, tidak bisa berpindah. Contoh begini, Nabi SAW zatnya berkah, badan Nabi Rasul itu berkah. Kalau kita sentuh Rasul, maka berkahnya akan pindah ke kita. Kalau seandainya kita mengambil ludah Rasul, maka ludah Rasul jadi berkah. Seperti umpamanya ketika Allah sakit mata, kemudian diludahi Nabi SAW, sembuh tuh matanya kan. Artinya berkah Rasul bisa berpindah kepada kita dengan ambil keringatnya. Bahkan ada sebagian sahabat tuh sampai meminum darahnya gitu ya. Bahkan sampai kemudian mengusap-ngusap ludahnya. Ya, karena berkahnya Rasul itu bisa berpindah. Itu namanya zat, berkah yang sifatnya zat dan bisa intikal berpindah. Tetapi ada yang sifatnya maknawi lazimah, bisa berpindah, seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu berkahi keluarganya. Ketika Nabi SAW meminta untuk mencari cincin Aisyah yang hilang di padang pasir, akhirnya para sahabat mencari cincin yang hilang itu. Sahabat marah karena sudah mendekati waktu zuhur, diperintah pula cari cincin. Akhirnya mereka bingung dengan sholat yang telah sampai, nggak ada air wudhu. Dari sini turunlah surah Tayammum. Sebab keluarga Abu Bakar lah jadi ada tayamum. Kata Rasul, apa ini Abu Bakar? Kau adalah. Tetapi keberkahan Abu Bakar tidak bisa berpindah seperti yang Nabi SAW lakukan. Kalau Rasul kan berpindah. Kalau Rasul meludah, ditangkap, diusap, jadi pindah berkahnya. Kalau Rasul SAW kemudian dicukur rambutnya, pada sibuk ngambil rambutnya karena bisa pindah berkahnya. Tapi Abu Bakar tidak. Tidak ada orang yang mengambil ludah Abu Bakar. Tidak ada orang yang mengambil rambut Abu Bakar. Tidak ada orang yang mengambil pakaian Abu Bakar. Kenapa? Karena beda. Kalau Nabi itu berkahnya zatiyah muntakil, secara zat dan bisa berpindah. Tetapi kalau berkahnya Abu Bakar itu maknawiyah lazimah, berkah maknawi dan lazimah menetap kepada Abu Bakar saja dan tidak kepada orang lain. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa berkah, mencari berkah itu ada dua. Jadi barokah itu ada dua. Ada zatiyah mukilah, ada maknawiyah lazimah. Ada sifatnya zat, bisa berpindah. Ada sifatnya maknawi, tidak bisa berpindah. Contoh Hajar Aswad dulu. Ibu datang ke Mekah, kemudian tawaf. Di situ kan disunahkan mengusap Hajar Aswad. Pertanyaannya, apakah berkah Hajar Aswad itu zatiyah muntakilah? Artinya zatnya berkah dan bisa berpindah berkahnya kepada yang mengusapnya, ataukah maknawiyah lazimah, berkahnya hanya maknawi saja dan tidak bisa berpindah? Maka kita katakan bahwa Hajar Aswad itu berkahnya maknawiyah lazimah, dia tidak bisa berpindah. Jadi kalau seandainya ibu mencium Hajar Aswad kemudian diusap-usap Hajar Aswadnya, habis itu kita usap-usapkan ke badan gitu ya, atau mumpung gitu ya, kain ihramnya diusap-usap, bukannya dicium, kayak orang ngusap kaca gitu ya, nempel kaca gitu ya, supaya nanti kalau apa namanya pakaiannya di bawah itu, loh ini pakaian berkah. Kenapa? Karena Hajar Aswad saya pel dengan pakaian, nggak gitu ya. Jadi Hajar Aswad itu maknawiyah
lazimah, bukan dzatiyah muntakilah, bukan berpindah. Yang mudahlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu berkah kan, karena dia ma'un mubarakah gitu. Apakah dia dzatiyah muntakilah atau maknawiyah lazimah? Kita katakan air Zam-Zam itu maknawiyah lazimah, bukan dzatiyah muntakilah. Karena ada sebagian orang yang keliru bahwa air Zam-Zam itu zatnya berkah kemudian bisa berpindah. Sampai ada orang nyuci pakai air Zam-Zam. Ya, kan coba nyuci mobil pakai air Zam-Zam, Bu, di Saudi itu. Nyuci mobil dulu pakai air Zam-Zam. Kita aja sayang ya. Nah, orang umroh bawa pulang aja paling segede-gedean kecil. Di sana pakai cuci mobil tuh. Pakai ngepel rumah, pakai cuci namanya pakaian, karena disangkanya air Zam-Zam itu dzatiyah muntakilah. Jadi kalau mobilnya dicuci air Zam-Zam itu nanti mobilnya berkah. Enggak ya. Air Zam-Zam itu memang obat dan bisa untuk makan gitu ya, untuk mengenyangkan, hanya sekedar obatnya, tetapi berkahnya muntakilah. Karena Nabi SAW tidak menyarankan kalau datang air Zam-Zam, kalau anak lagi sakit kita usap-usapkan ke badannya, atau kalau seandainya warungnya sepi gitu ya, kita semprot-semprot warungnya dengan air Zam-Zam biar laris gitu ya. Atau caleg mau nyalek gitu ya, dia akhirnya dibandiin air Zam-Zam. Mana ada, ini bukan dzatiyah muntakilah ya. Air Zam-Zam itu barokahnya ma'wiyah lah. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Paham nggak paham dengarin aja lah. Intinya bahwa berkah itu tidak sembarang meletakkan. Bahkan yang sudah jelas-jelas saja benda itu berkah, belum tentu bisa dipindahkan berkahnya gitu ya. Nah, sekarang umpamanya nih Maqam Ibrahim, kan ada tuh orang habis tawaf, orang Maqam Ibrahim itu tidak ada sunnahnya mencium Maqam Ibrahim, Bu. Ini ada yang dicium-cium Maqam Ibrahim, dilap-lap, ngapain? Wangi Ustaz. Ya memang dikasih minyak wangi memang sama orang Arab, tetapi kan nggak ada berkah di situ. Lah ini yang sudah jelas-jelas berkah. Nah, kita kiaskan kepada yang belum jelas. Contoh sebagian orang, maaf, datang ke kuburan-kuburan keramat begitu kan. Karena kuburan orang-orang, pertanyaannya, kuburan itu ada nasnya nggak diberkahi? Satu. Kalau memang diberkahi, berkahnya dzatiyah muntakilah atau nawiyah lazimah, bisa berpindah kepada orang lain ataukah tidak bisa berpindah, hanya berkah tempatnya saja? Ini harus dijawab supaya orang-orang yang datang berkubur itu tidak salah niat. Memang ziarah punahkan dalam Islam itu betul, tetapi bukan kemudian dijadikan ajang kesyirikan. Meminta itu, mau nyalek datang ke kuburan biar jadi, orang mau usaha ke kuburan biar laris, orang mau bangun rumah ke kuburan biar tidak roboh, macam. Nah, itu sudah lain lagi ceritanya. Maka Rasul kan, idza ra'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau seandainya meminta, mintalah kepada Allah. Kalau seandainya meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Abi Waqid Al-Laythi di sini. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdi bi kufrin walil musyrikina sidratu kufuna inha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhata anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun
la tarkabanna sanana man kana qablakum rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Rasul dalam perang. Ingat perang Hunain itu perang yang berbeda. Biasa kalau perang lain tentara Nabi sedikit, tentara musuh banyak. Dalam perang Hunain kebalik, tentara kaum muslimin banyak, tentara musuh sedikit. Tapi di awal peperangan kalah, tetapi di akhir peperangan menang. Jadi kata Abi Waqid Al-Laitsi, kami ini keluar bersama Rasul menuju perang Hunain. Lah di antara pasukan itu ada yang baru masuk Islam, belum lama Islamannya dekat kekufurannya, artinya baru masuk Islam, baru berat ikut tergabung dalam perang. Sehingga karena kurang kuat akidahnya, karena baru masuk Islam, kokoh itu akidahnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sementara orang-orang musyrik itu memiliki sidrah, pohon bidara. Pohon bidara orang musyrik itu dahulu para sahabat sebelum bertobat dan masuk Islam itu biasa mengkeramatkan pohon itu. Pokoknya pohon keramat pohon itu. Kayak dulu lah zaman saya kecil-kecil itu, kalau di Jawa Barat pohon beringin yang paling gede, yang janggutnya sudah lebat, oh itu paling keramat tuh, paling menakutkan. Makin gede makin lebat ya kan janggutnya itu, oh itu paling keramat tuh. Apalagi tempatnya di pinggir-pinggir tebing gitu ya, itu makin dikeramatkan tuh. Atau terkadang juga banyak di alun-alun biasanya di sana itu. Jadi orang-orang musyrik itu punya bidara yang besar, dikeramatkan. Dulu mereka suka itikaf di situ, ataupun mereka mencari berkah tabaruk dengan meletakkan pedang-pedang senjata ditaruh di situ gitu ya. Beberapa hari dibiarkan pedangnya di situ, kemudian yang mau perang ambil dengan keinginan telah tersusupi ke dari itu kepada pedangnya. Dan pohon itu disebut Zatu Anwar. Maka ketika sahabat perang Hunain lewat pula lah di pohon itu, pohon yang dulu itu mereka keramatkan, mereka ambil berkahnya. Setelah masuk Islam mereka tidak pernah lewat pohon itu, rupanya lewat pula di pohon itu. Nah sebagian sahabat yang masih lemah imannya, lemah akidahnya, tiba nyeletuk kepada Nabi, buatkanlah untuk kami pohon macam itu, buatkanlah untuk kami pohon macam itu, supaya kami juga bisa mengambil berkah dari pohon itu. Maka Rasul marah dan mengatakan, Allahu Akbar, ini sunnah. Allahu Akbar, ini tata cara umat sebelum kalian. Kultum walladzi nafsi biyadihi, kalian katakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa ketika mereka diseberangkan dan mata-mata mereka memandang Firaun ditenggelamkan. Tiba-tiba Bani Israel ini lewat di sebuah perkampungan penyembah berhala patung anak sapi. Diingatkan pula dengan berhala patung anak sapi yang mereka biasa sembah di Mesir. Tiba-tiba orang-orang jahil Bani Israel nyetok kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikanlah patung anak sapi jaya itulah, katanya, biar kami bisa sembah juga. Maka Musa dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum jahil, sungguh kalian akan mengikuti tata cara sebelum kalian. Lihat Rasul murka karena menganggap Zatu Anwar ataupun pohon bidara yang dulu di zaman jahiliyah dijadikan berkah, sahabat minta lagi untuk dijadikan berkah. Rasul marah karena sekali lagi berkah itu datang dari Allah. Tidak boleh seseorang meletakkan berkah tanpa ada nas yang syar'i, dan tidak boleh memindahkan sebuah berkah dari sebuah zat kecuali berdasarkan nas yang syar'i. Wallahu alam. Ini diantara pembahasan tentang tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Jadi barang siapa yang mengambil berkah dengan pohon atau batu atau yang sejenisnya, maka sebuah kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada syirkul akbar. Silakan sebelum saya tutup
barangkali ada yang tanya. Oke. Ada beberapa soalan. Bismillah Ustadz, manakah yang lebih tersampaikan kepada kerabat yang sudah meninggal, sedekah mengatasnamakan almarhum, mengaji terkhususkan almarhum? Mana sedekah mengatasnamakan almarhum atau mengaji khususkan almarhum gitu ya? Allah. Ya, alhamdulillah. Nas yang sudah jelas, apabila seseorang mengirim pahala adalah bersedekah. Bersedekah dan sedekah di atas namakan orang yang sudah meninggal, seperti orang tua ataupun saudara dan kerabat gitu ya. Kita sedekah ke masjid, sedekah ke madrasah, sedekah kepada para fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, pada janda-janda yang membutuhkan, begitu seterusnya. Pokoknya untuk kebutuhan ibadah, maka boleh diniatkan ditransfer pahalanya. Itu berdasarkan nas, ya, berdasarkan nas. Kemudian Ustadz, sebenarnya adakah doa arwah yang mendekati bulan Ramadan? Ya. Alhamdulillah, bulan sebelum Ramadan disebut bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu bulan yang terjepit antara bulan mulia. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan mulia, Sya'ban itu kan bulan mulia. Artinya bahwa Sya'ban ini bulan yang terjepit di antara dua bulan mulia, sehingga banyak dilupakan. Ada keutamaan di bulan Sya'ban itu. Apa keutamaannya? Keutamaannya bahwa di bulan Sya'ban amalan kita diangkat ke langit. 1 bulan amalan kita diangkat ke langit. Makanya Rasul tidak pernah puasa sunnah hampir 1 bulan kecuali bulan Sya'ban. Wallahu alam, apakah ada doa arwah khusus? Saya belum mendapat dalilnya. Karena doa arwah itu kapan kita bisa berdoa? Hari ini juga kita bisa berdoa dari masjid manapun, harus mesti doa di kuburan. Kalau seandainya doa di masjid lebih baik lagi gitu ya. Maka doa arwah itu kapan saja kita mengirim pahala kepada mereka. Jadi tidak bisa dikhususkan dengan sebuah bulan. Kalau memang ada pengkhususannya tentu ada dalilnya, dan sementara ini saya sendiri belum mendapatkan dalil bahwa bulan Sya'ban itu khusus untuk doa arwah itu ya. Karena doa arwah itu kapan saja ya gitu. Bahkan ada seorang sahabat namanya Rabi bin Haytham, itu kalau keluar di rumah menuju masjid, apabila ada hal-hal yang bisa membahayakan kaum muslimin seperti paku, beling, mungkin jam kita sekarang atau duri gitu ya, maka diambilnya kemudian dikatakan, ya Allah, kalau dalam membuang duri-duri dan paku-paku ini ada pahalanya, aku transfer kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Lihat, begitu saya bisa mentransfer pahala kan ya. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah Ustaz, bolehkah menamai nasi kotak yang disediakan untuk jemaah salat Jumat dengan nama nasi Jumat berkah? Jumat berkah.
Jumatnya berkah. Tapi apa nasinya berkah gitu ya. Kemudian apakah pengadaan nasi untuk jemaah sholat Jumat termasuk bid'ah sebagaimana orang membaca surah yang hanya dikhususkan di malam hari Jumat saja? Iya. Sebaiknya namanya jangan nasi Jumat berkah ya. Khawatirkan bahasa-bahasa ini menisbatkan sebuah ikan berkahnya ini sifat ke Jumatnya atau sifat ke nasinya ini. Kan nasi Jumat berkah. Jumatnya yang berkah atau nasinya? Ya kalau Jumatnya ya memang Jumat berkah ya nggak apa-apa. Ya namanya Jumat kan, hari Jumat kan memang hari berkah bagi kaum muslimin dan ulama muslimin. Tapi kalau sifat berkah ini balik ke nasi, ini hebat sekali ya. Kalau betul-betul berkah mungkin satu kota Batam pesan sama ini yang jual nih kan. Nah, jadi ya kalau Jumat yang berkah nggak apa-apa, tapi kalau nasinya jangan. Ada tentang pengadaan nasi di hari Jumat secara umum sedekah itu baik. Tapi menghususkan itu yang tak boleh sebenarnya. Menghususkan itu yang tak boleh. Menghususkan mengasih makan di hari Jumat, di hari lain tak dikasih gitu ya. Itu namanya menghususkan, harus ada dalilnya. Secara umum sedekahnya baik, tidak ada masalah. Ya, secara umum sedekahnya baik karena sedekah ngasih makan itu berpahala. Tapi kalau sudah mencakup kaifiyah caranya, dilazimkan harus di hari Jumat, ini pun harus ada dalilnya. Sebaiknya di hari Jumat juga ada nasi, di hari lain pun ada nasi gitu ya. Jadi tidak boleh dilazimkan supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak dicontohkan. Tapi secara umum sedekah nggak apa-apa. Karena orang yang sedekah tidak satu orang. Ya, bukan melazimkan satu orang hari Jumat dia tiap Jumat kan, mesti kan lain-lain orang gitu ya. Lain-lain orang. Jadi melazimkannya itu yang kemudian jadi permasalahan. Allahu a'lam. Tetapi secara umum sedekahnya nggak masalah. Tapi jangan dilazimkan ya. Baik. Bolehkah kita memasang kawat gigi pada anak yang kondisi giginya sedikit tongos akibat kesalahan memberikan kompeng? Iya. Lihat Bu, kalau ibu makan nasinya keluar dari gigi-gigi itu, nggak apa-apa. Ya, bahwa giginya terlalu renggang, kalau makan pula keluar dulu dari situ nasinya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sudah rapi, ya bengkok-bengkok sedikit, wajar ya. Artinya 90% atau 75% dah bagus gigi itu, maka tidak boleh mengikir gigi itu. Mengikir gigi nggak boleh, kecuali untuk kesehatan. Contohnya tadi, giginya agak songong ke depan atau renggang jauh gitu ya, sehingga dirapatkan supaya normal. Nah, nggak apa-apa kalau untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kecantikan nggak boleh. Seperti yang sekarang maklum kan di behel-behel orang tuh, apain di behel itu? Ya, di kawat-kawat itu senyum pun tak cantik, itu senyum kawat. Wallahu a'lam. Bagaimana meminta keberkahan dari doa orang tua? Ya mintalah keikhlasannya orang tua agar mendoakan anaknya. Berbuat baik kepada orang tua pasti ikhlas mendoakan anaknya. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang tua pun tidak ikhlas mendoakannya. Maka ambil hati orang tua supaya doanya ikhlas kepada anaknya dan jadi ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.